Sobat Sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samusjaya, membaca dan memahaminya. Kitab Etika Warisan Leluhur yang diterjemahkan dan ditafsirkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruci di abad ke-9. Tema kali ini adalah ikatan cinta kasih. Saya mulai dengan sloka ke-474. Ada 3 hal yang harus disadari. Sangat sukar memperoleh harta kekayaan. Sangat mudah untuk memperoleh kesengsaraan. Sangat besar tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarga. Mereka yang dapat mengatasi ketiganya pasti dapat terbebas dari belenggu kedukaan. Sloka ini dalam bahasa Sanskerta lebih menekankan pada masalah kewajiban mensejahterakan keluarga. Namun cara yang ditempuh adalah memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar. Karena dari cara memperoleh itulah keluarga akan ikut merasakan akibatnya. Saya lanjutkan ke sloka 475. Maka dari itu, hendaknya tinggalkan ketamakan akan harta benda, karena besarnya bencana bagi orang yang rakus. Sloka ini pendek, masih dalam kaitan dengan mensejahterakan keluarga, dengan meninggalkan kerakusan akan harta benda. Inti yang mau disampaikan adalah kesejahteraan itu tidak ada kaitannya dengan kemewahan. Jika kemewahan itu semu dari harta yang didapat dengan cara tidak baik. Saya lanjut ke sloka 476. Adapun orang yang mempertahankan kelekatan hati pada sesuatu yang dikasihani, sesungguhnya hidup dalam kesedihan dan duka hati, bagaikan menusuk jantung sendiri dengan tombak. Istilah yang dikasihi dalam sloka ini harus dilihat dari 2 sisi, harta kekayaan dan harta yang berupa keluarga. Keduanya adalah sesuatu yang harus dikasihani. Namun jangan sampai kelekatan itu menjadi keharusan yang menjebak kita dalam kehidupan ini. Pada saatnya kelekatan itu harus bisa kita terima sebagai perpisahan jika yang dikasihi sudah tidak ada lagi. Kita bisa bersedih jika kehilangan yang dikasihi, kalau kita tak bisa melepaskan keterikatan itu. Saya lanjut ke sloka 477. Mencintai itu adalah hal yang baik. Namun mencintai dengan buta yang menyebabkan keterikatan adalah awal dari kesedihan hati. Perasaan yang buta itu membuat hidup terkekang dan terbelenggu duka. Sloka ini kembali mengulang soal kelekatan atau keterikatan pada suatu benda, termasuk pada orang, yang tak boleh membuat kita menjadi terbelenggu, karena semuanya ini akan membuat kita berduka. Cintailah dengan kewajaran. Saya lanjut ke sloka 478. Jika sangat lekat cinta buta itu pada keluarga, hingga segala cara hendak dilakukan demi kemewahan keluarga, keadaan orang ini sama dengan seekor gajah tua yang dengan sengaja menenggelamkan diri dan keluarganya ke dalam lumpur. Ini adalah sloka untuk mengingatkan dalam lingkungan keluarga.
Seseorang boleh saja mensejahterakan keluarga, dan itu harus dilakukan. Tetapi jangan melakukan dengan cara-cara yang buruk untuk mencapai kemewahan itu. Carilah cara-cara yang baik, agar kita sebagai orang tua tidak menenggelamkan keluarga ke dalam lumpur. Jika kita lihat situasi sekarang ini, kepala keluarga janganlah melakukan korupsi. Kalau tertangkap, maka seluruh keluarga akan masuk dalam lumpur kehinaan. Bukan hanya bapak yang melakukan korupsi itu. Selanjut ke sloka 479. Mereka yang mencintai anak dan istrinya secara buta, hingga tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang justru menyesatkan keluarganya, sama seperti orang yang tanpa sadar minum racun. Mereka semua menjadi bingung, kacau pikirannya, dan membahayakan orang lain. Nah, sloka ini lebih menjelaskan sloka sebelumnya, bahwa tindakan satu orang bisa membuat seluruh keluarga kacau dan membahayakan banyak orang. Saya lanjutkan ke sloka 480. Keluarga, istri, bahkan anak dengan sengaja harus dinasehati, dimarahi, bahkan dihukum jika mereka melakukan tindakan-tindakan jahat. Keluarga, istri, bahkan anak hendaknya dengan rela ditinggalkan ketika ajal tiba. Sebagai kepala keluarga, apakah itu ayah atau ibu yang berfungsi sebagai kepala keluarga jika suaminya tidak ada, harus berani menasehati dan jika perlu memarahi keluarga sendiri jika melakukan tindakan yang jahat. Ini adalah prinsip dari ikatan cinta yang mengartikan nasihat dan kemarahan itu adalah wujud dari cinta. Begitu pula pada saat ajal kita tiba, rela meninggalkan keluarga dengan ikhlas tanpa ada keterikatan lagi. Saya lanjut ke sloka 481. Apapun yang berlebihan hendaknya ditinggalkan, karena tidak mungkin akan membawa pahala kebaikan. Demikian juga cinta yang berlebih-lebihan hanya akan membawa orang pada kesengsaraan. Sloka ini menasehati kita untuk mencintai secara wajar saja. Jangan terlalu berlebihan, jangan menimbulkan keterikatan, dan seterusnya. Saya kira cukup jelas. Saya lanjut saja ke sloka 482. Jangan memikirkan lagi ikatan-ikatan duniawi, harta, keluarga, anak, dan istri ketika ajal menjemput. Bebaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi agar dapat mencapai moksa. Sloka ini juga sudah sangat jelas. Ikatan cinta di dalam keluarga tidak harus menjadi penghalang atau ganjalan ketika maut menjemput kita menuju moksa, kebebasan yang abadi. Saya lanjut ke sloka 483. Sesungguhnya segala kesenangan dan duka dalam hidup ini terjadi erat dengan kehidupan terdahulu. Kitalah yang menentukannya dari perbuatan yang kita lakukan sendiri. Sloka ini seperti mengulang sloka di awal-awal kitab Sara Samuscaya, bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan ini adalah karma dari masa lalu.
Demikian pula nanti, perbaikan bisa dilakukan dengan melakukan ikatan cinta yang sewajarnya, tidak berlebihan. Selanjut ke sloka 484. Seperti halnya sepotong kayu terapung-apung di laut, suatu saat bertemu sesamanya, suatu saat berpisah pula, dan kemudian bisa bertemu lagi. Demikianlah pertemuan makhluk hidup dengan sesamanya. Tidak ada yang langgeng. Karena kehidupan tidak ada yang langgeng itulah, maka keterikatan kita pada seseorang, termasuk cinta kepada keluarga, jangan sampai membelenggu kita. Bisa saja kita dipisahkan oleh sesuatu hal, termasuk oleh kematian. Tetapi bisa jadi pula di kehidupan kelak kita bertemu kembali. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Seperti itulah yang dimaksudkan dalam sloka ini. Selanjut ke sloka 485. Demikianlah persahabatan terjalin, pernikahan terjadi, anak dilahirkan, pada akhirnya semua akan dipisahkan oleh sang maut kematian. Oleh karena itu janganlah terlalu bersedih, apalagi sampai menyengsarakan diri apabila perpisahan itu terjadi. Ikatan cinta yang baik adalah saling mengasihi dan saling menasehati. Namun jika terjadi perpisahan apapun penyebabnya, termasuk kematian, keikhlasan sangat diperlukan agar perpisahan itu tidak membuat kita bersedih, apalagi membuat kita sengsara. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kita jeda di sini dahulu dan akan dilanjutkan pada seri berikutnya. Kitab Sara Samusjaya berisi 511 sloka, tinggal beberapa sloka lagi. Nanti di ujung pembahasan saya akan uraikan sedikit kenapa kitab ini slokanya kadang tumpang tindih. Dari mana sumber-sumber sloka itu? Untuk pegangan sementara, Sara Samusjaya ini bukan kitab suci. Ini adalah kitab tentang etika yang sumbernya bisa dari beragam kitab lain. Bagawan Wawaruci yang memperkenalkan kitab ini dengan tafsirnya dalam bahasa Jawa kuno menyebutnya sebagai kitab Semerti Nusantara. Karena pembahasan ini menjelang selesai tinggal 2 seri, mari ikuti terus sampai tuntas. Like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Rahayu.